Kalau ada orang meninggalkan sunnah haji yang banyak itu, lam yalzamhu syai'un, tidak wajib apapun, sudah namanya sunnah. Jadi larangan-larangan bagi orang ihram. Haramatul ihram. Sudah disebutkan muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang lagi ihram atau muhrim. Kemudian Imam Abu Suja menyebutkan wa fi jami'i dzalika al-fidyatu. Semua dari yang disebutkan itu kalau dilanggar ada fidyahnya. Nanti akan disebutkan bab khusus. Fidyah itu tebusan. Ditebus dengan membayar, apakah nyembelih kambing atau membayar sok, nanti sesuai dengan pelanggaran-pelanggarannya. Illa aqdun nikahi fa innahu la yanaqid. Kecuali akad nikah nggak pakai apa-apa. Maksudnya kalau orang lagi ihram tidak boleh mengakadkan, baik secara langsung atau menjadi wakil. Namun di saat dia melanggar nggak kena sanksi apapun, nggak kena fidyah. Akan tapi cukup nikahnya nggak sah. Wala yanaqid itu. Nikahnya nggak sah, sudah nikahnya nggak sah. Wala yufsiduhu illa al-wat'u, dan tidak akan semua dari keharaman yang disebutkan itu tidak merusak haji, asalkan sudah ditebus tadi, dibayar dengan fidyah. Fidyahnya ada yang nyembelih. Maksudnya fidyah itu kalau kita terjemahkan seperti denda, tapi bahasa denda sendiri kurang. Ketentuan dari Allah bukan denda, sudah harus membayar. Apakah nyembelih kambing atau yang lainnya. Illa al-wat'u fil farji, kecuali mohon maaf hubungan suami istri di jalan depan, jalan normalnya hubungan suami istri. Tentunya itu bagi orang yang amid, orang yang sengaja melakukannya, dan dia juga sudah usia tamyiz, berakal, mengerti kalau itu diharamkan, baik keluar mani atau tidak keluar mani, yang jelas sudah berhubungan. Dan akan merusak haji. Jika itu dilakukan merusak haji, maka harus qadha, batal hajinya. Kalau yang lain kan masih bisa diganti. Kalau ini batal hajinya. Kalau itu dilakukan sebelum tahallul awal. Ada tahallul awal, tahallul yang kedua. Cuman umumnya orang tidak pernah pakai tahallul awal, langsung tahallul dua. Tahallul awal seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, jika orang sudah melakukan 2 dari 3, maka dia bisa bertahallul awal. Semuanya boleh kecuali hubungan suami istri nggak boleh. Semua yang diharamkan boleh menjadi boleh. Potong rambut, potong kuku, segala macam, banyak wangi, boleh semuanya. Kalau sudah tahallul yang pertama, kecuali hubungan suami istri. Tahallul yang pertama adalah kalau seorang sudah melempar jumrah aqabah, kemudian dia potong rambut, tahallul awal. Atau dia tawaf, kemudian disambung sa'i sampai tahallul. Tawaf sama tahallul, 2 dari 3. 3 itu adalah melempar jumrah aqabah, tawaf, ifadah, tahallul, potong rambut halak. Kalau 2 dari 3 ini sudah dilakukan, maka dia sudah disebut sebagai tahallul awal. Kalau sudah orang tahallul, biasanya orang buru-buru ingin tahallul awal supaya nanti di Mina itu gampang. Karena biasanya dilanjutkan dengan nginep sampai 3 malam. Malam kedua, malam tasrek yang pertama, malam tasrek yang kedua, malam tasrek yang ketiga. Biar nginepnya itu enak. Maka dia melakukan tahallul awal biasanya, langsung tahallul awal. Karena kalau sudah tahallul awal dia bebas.
Pakai baju, bagi laki-laki pakai baju, pakai topi segala macam boleh, pakai kopiah. Kecuali satu hubungan suami istri. Nah kalau sudah tahallul awal, hubungan suami istri tetap tidak boleh. Cuma kalau dilanggar, kalau dia melakukan hubungan suami istri, di saat dia sudah tahallul awal, maka dia harus menyembelih kambing tapi tidak membatalkannya, tidak membatalkan hajinya. Membatalkan haji adalah sebelum tahallul awal. Masih wukuf di Arafah, belum melempar jumrah dan tahallul, tiba-tiba melakukan hubungan suami istri, batal. Nah, wala yakhruju minhu bil fasadi. Tapi tetap biarpun batal puasanya misalnya, batal hajinya, nggak boleh keluar. Seperti kalau orang puasa itu harus imsak. Menghormati amalnya, nusuknya. Misalnya orang lagi naik haji, kemudian dia melakukan hubungan suami istri waktu wukuf di Arafah. Maka batal hajinya. Bukan setelah wukuf, kalau waktu wukuf di Arafah. Arafah nanti bisa mengejar, dia niat ikhram lagi, dia bisa lazim wukuf di Arafah mengqadanya, melakukannya. Tapi misalnya setelah di wukuf di Arafah, setelah melempar jumrah Aqabah, belum tahallul hubungan suami istri, batal hajinya. Dan dia harus mengqadanya. Harus mengqadanya. Al-hajju Arafatu, haji itu di Arafah. Makanya wukuf paling penting. Makanya disebut wa man fatahul wukufu bi Arafata. Nah kalau orang ternyata nggak ngejar, sudah terlanjur ihram, nggak dapat wukuf di Arafah, nggak dapat haji. Lalu apa yang dilakukan? Dia tahallala, dia bertahallul bi amal umrati, seperti amalnya orang umrah. Belok habis ihram mau niat naik haji, ngejar, kena macet. Padahal sudah jam 11 malam ini. Malam menjelang pagi ini, menjelang pagi hari raya korban, nggak ngejar, habis waktu wukufnya sampai ke Arafah sudah subuh. Lalu bagaimana dia? Ya nggak ada wukuf, langsung aja putar balik langsung ke Mekah, melakukan tawaf 7 kali, sa'i, tahallul kayak orang umroh. Walil qadha, tapi dia wajib mengqadha hajinya. Kenapa? Dia sudah niat haji, wajib mengqadha haji, dan qadhanya fawr. Segera, kalau memang dia tanpa udzur. Misalnya yang menggauli istrinya adalah qadhanya fawr. Tapi kalau ini karena macet dan sebagainya, qadha, maksudnya dia punya utang, harus diselesaikan nanti pada tahun berikutnya. Wal hadyu, dan ada sembelihan, nanti akan disebutkan hadyu di sini. Dia harus menyembelih. Ada sembelihan yang disembelihkan. Hadyu itu adalah binatang yang akan disembelih. Ini ada gambaran orang semacam itu. Nggak bisa wukuf di Arafah, maka dia langsung melakukan amalan kayak umroh. Sebab dia harus tahallul. Kalau tidak tahallul, dia akan terbebani sepanjang waktu. Apa yang dilakukan jadi haram, haram, haram. Selesai. Wa man taraka ruknan, barang siapa yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun haji, meninggalkan rukun dari rukun-rukun haji, lam yahil, dia tidak dianggap sebagai, tidak akan lepas, yahil itu tidak akan keluar menjadi halal, tahallul, min ikhrami, dari ikhramnya. Selagi orang sudah niat ikhram, dia lam dia sudah labbaik Allahumma, dia sudah berniat untuk ikhram. Maka kemudian sudah niat begitu, ada ketinggalan rukun-rukunnya, nggak bisa tahallul sampai dia melakukan yang seharusnya dilakukan. Kalau belum tawaf misalnya, kalau orang belum tawaf ifadah sepanjang umurnya, ya tetap saja dia muhrim ihram. Habis wukuf di Arafah, tak taunya apa? Nggak tahu, bingung bagaimana, pulang ke Indonesia habis wukuf di Arafah. Mungkin karena nggak ngerti, atau dia bandel, dia diatur nggak mau. Habis wukuf langsung saja ke hotel. Dia terus habis ke hotel nggak melempar jumroh, nggak tawaf. Tiba-tiba orang pulang, wah ditanya, kamu kok tawaf? Tawaf ifadah? Enggak ya.
Berarti taraka ruknan. Selagi dia meninggalkan rukunnya tadi, maka dia tidak akan dianggap keluar dari ihram sampai dia mendatangkannya, melakukannya. Jadi sepanjang hidupnya adalah ihram. Nah, mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa menyempurnakan, harus ketinggalan rukunnya. Lalu dia tidak bisa melakukannya. Itu tadi mestinya dia harus tawaf ifadah, tawaf rukun dalam haji, tapi nggak bisa melakukan tawaf Anda karena satu hal. Nggak tahu sebabnya apa, lupa atau bagaimana, nggak tawaf ifadah. Lalu bagaimana dia? Atau dia haid, tawaf nggak bisa dalam mazhab Syafi'i. Berusaha untuk mencari kaul laqat ya ketemu dalam mazhab Syafi'i dalam urusan haid. Ingin mempermudah urusan haidnya, cari celah-celah kalau sudah bersih dia akan tawaf tetap nggak ada. Lalu bagaimana dia? Karena nggak mungkin rombongan sudah mau pulang, nggak ada yang menunggui. Apa berarti harus pulang? Maka itu nanti dia bertahallul seperti orang muhsor, seperti orang yang tidak bisa masuk kota Mekah karena satu hal, mungkin dihambat oleh musuh dan sebagainya. Maka dia tahallul. Tapi dia harus menyelesaikan, harus bayar. Dia masih punya utang lagi untuk menyempurnakan hajinya. Yang jelas kalau rukun tidak dilakukan, menjadikan hajinya tidak sah. Berbeda kalau kewajiban. Jadi ada dibedakan antara kewajiban dan rukun di dalam urusan haji. Kalau rukun nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Kalau wajib ada penggantinya. Wa man taraka wajiban lazimahud dam. Barang siapa meninggalkan wajibatul ihram, kewajiban-kewajiban dalam haji atau haji dalam ihram haji atau umrah, yang meninggalkannya bisa saja diganti dengan ad-dam, nyembelih. Dam itu darah. Secara makna lafaz adalah darah. Maksudnya nyembelih kambing. Kalau nyembelih kan ada darah yang dikeluarkan. Selesai. Wa man taraka sunnatan, akan tapi kalau ada orang meninggalkan sunnah haji yang banyak itu, lam yalzamhu syai'un, tidak wajib apapun. Sudah namanya sunnah. Jadi amalan di sini ada 3 martabat. Paling tinggi adalah rukun, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah sunnah. Yang meninggalkan rukun enggak sah, yang meninggalkan wajib sah tapi harus membayar. Yang meninggalkan sunnah sah, tidak harus membayar, harus mengqadha. Baik, ini saja yang bisa kita hadirkan dalam fikih praktis atau fikih singkat, muqaddimah fikih di dalam bab haji dari Imam Abu Suja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.